Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku peserta didik SMP, khususnya kelas 9. Kita akan bahas beberapa soal TKA matematika. Kali ini kita akan bahas terkait dengan tema persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mari kita lihat beberapa soal berikut. Yang pertama, perhatikan persamaan berikut. Ada 4 buah persamaan. Ditanyakan yang merupakan persamaan linear satu variabel yang mana? Berarti ada persamaan linear satu variabel yang ditanyakan. Maka kita harus lihat beberapa kata kunci di sana. Kata kunci yang pertama adalah terkait dengan persamaan. Jelas keempat-empatnya merupakan persamaan ya, karena ada tanda sama dengannya di sana. Yang kedua linear. Linear itu berarti pangkat tertingginya 1. Kita cek nomor 1 linear, nomor 2 linear, nomor 3 itu pangkatnya 2, nomor 4 pangkatnya 2 juga. Maka nomor 3 dan 4 ini tidak termasuk sebagai persamaan linear. Kemudian kita lihat 1 dan 2, kata kunci berikutnya adalah satu variabel. Kita cek nomor 1, itu ada variabelnya ada X dan Y. Berarti ada 2 variabel di sana. Sementara nomor 3, variabelnya hanya 1, yaitu P. Sehingga jawabannya adalah yang kedua itu, sebagai persamaan linear satu variabel. Soal kedua, perhatikan persamaan berikut dalam variabel X, ditanyakan nilai X dikurangi 3. Untuk mencari nilai X kurangi 3, berarti kita harus mendapatkan X dari persamaan yang ada di sana. Kita tulis ulang persamaannya, kemudian kita kumpulkan yang sejenis seperti biasa. Negatif 2X di kiri itu kalau dipindah di kanan, dipindah di kiri menjadi plus 2X, negatif 16-nya menjadi plus 16. Sehingga kita punya persamaan negatif 5X ditambah 2X sama dengan 8 tambah 16. Berikutnya tambah biasa, sehingga X-nya bisa kita cari 24 dibagi negatif 3. Ketemunya adalah negatif 8. Kemudian negatif 8 dimasukkan ke soal yang ditanyakan. X dikurangi 3. Negatif 8 kurangi 3 didapat negatif 11. Jadi ketemu jawabannya adalah negatif 11. Berikutnya nomor 3, diketahui nilai P dan nilai H dalam X, ditanyakan nilai dari 2P dikurangi H. Maka kita masukkan saja 2P dikurangi H, berarti P-nya kita ganti dengan 3X plus 5 sesuai dengan diketahui ini. G-nya kita ganti dengan 2X min 1. Hati-hati dengan tanda kurung ini ya, karena dikurangi dengan sebuah penjumlahan di sini, maka baik kalau ada tanda kurungnya di sini. Itu penting ya, diketahui. Kemudian kita kalikan masing-masing, dijabarkan 2 dikali 3X, negatif 3X, 2 dikali 5. Kemudian ini juga sama, negatif 2, negatif dikalikan 2X, negatif dikalikan negatif 1. Sehingga didapat seperti ini ya. Kemudian dikelompokkan yang sejenis, negatif 6X dikurangi 2X, didapat negatif 8X, 10 ditambah 1 ketemu 11. Jadi ketemu jawabannya adalah yang B. Begitu. Baik. Lanjut ke nomor 4. Masih di dalam persamaan, hanya di situ ada variabel, ada koefisien konstanta yang bentuknya pecahan gitu ya. Kita cek dulu ya. Mari kita tulis ulang soalnya, kemudian diperhatikan. Untuk menghilangkan pecahan supaya nanti kita gampang menghitungnya, pecahan itu kita jadikan bulat begitu ya. Maka di sana ada pecahan tersebut, dilihat bentuk penyebutnya. Di sana ada 2 dan 4, maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 4. Sehingga 4 dikali ruas kiri sama dengan 4 dikali ruas kanan. Kemudian kita kalikan masing-masing. 4 dikalikan 2, nanti 4 dikalikan dengan negatif setengah. Didapat 8 dalam kurung X min 3 dikurangi 2. 4 dikali seperempat dapatnya 1. 4 dikali dengan negatif 10 ketemu 40. Ya, kemudian dikalikan ulang. 8X dengan dikalikan, kemudian 8 juga dikalikan negatif 3, ketemu negatif 24, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. 8X kurangi 26 sama dengan X dikurangi 40. Kembali dikumpulkan yang sejenis, maka kita akan dapatkan X-nya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 ini kita masukkan ke dalam soal yang ditanyakan, 3X min 4. Sehingga didapat 3 kali negatif 2 dikurangi 4. Negatif 6 dikurangi 4 sama dengan negatif 10. Baik. Berikutnya, nomor 5 ini mirip dengan nomor 4 tadi. Nah, sebagai latihan, silahkan kalian coba sendiri ya. Kalian coba sendiri, nanti jawabannya boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 6.
Kita masuk sekarang ke pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, ada pertidaksamaan, kemudian tentukan nilai x, x-nya bilangan bulat, ada batasan di sana, bilangan bulat. Maka kita selesaikan dulu bagian pertidaksamaannya. Ya, soalnya kita ulang, kemudian sekali lagi kita kalikan 3 kali 2x, 3 kali 4, didapat 6x ditambah 12 lebih dari atau sama dengan x kurang 3. Kemudian dikumpulkan ya sejenis, kita dapatkan 5x lebih dari sama dengan negatif 15. X-nya didapat negatif 15 dibagi 5, sehingga X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Ya. X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Ya. Dan bilangan bulat, berarti kalau kita tuliskan anggotanya itu X adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, maka yang memenuhi pilihannya adalah yang C tersebut. Begitu, kemudian nomor 7. Soal nomor 7 sama dengan soal nomor 6 tadi. Silahkan coba ya, kalian coba sendiri, kerjakan, nanti jawabannya boleh dikomunikasikan di kolom komentar. Kita lanjutkan nomor 8. Soal cerita berikut. Sebuah mobil box memiliki daya angkut kotak barang tidak lebih dari 1000 kg. Berat sopir dan keneknya adalah 130 dan sudah termasuk dalam kapasitas tersebut. Jika setiap kotak beratnya 30 kg, maka banyak kotak barang terbanyak yang bisa diangkut adalah, hati-hati anak-anakku, di sini ada kata-kata tidak lebih, ada kata tidak lebih. Maka penting untuk dibaca catatan, ya, sebatas untuk mengingatkan kalian ya. Ada kata-kata biasanya ada lebih dari. Dalam simbol matematika lebih dari seperti ini. Kemudian kurang dari, simbolnya seperti ini. Kemudian ada lagi tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu berarti sama dengan atau kurang. Berarti bisa dikatakan kurang dari atau sama dengan. Kemudian tidak kurang dari, tidak kurang itu berarti bisa lebih atau sama dengan. Berarti simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan. Barangkali nanti juga ada kata-kata sekurang-kurangnya gitu ya. Misalnya untuk mendapatkan KTP sekurang-kurangnya berumur 17 tahun. Ya, berarti bisa dikatakan nanti lebih dari atau sama dengan simbolnya. Ada lagi yang misalnya paling tidak juga sama. Simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan. Ini beberapa yang mungkin nanti catatan yang mungkin nanti akan dipakai barangkali nanti soalnya muncul tidak menggunakan kata-kata tidak lebih tapi menggunakan kata-kata yang ada di sini. Baik, kita selesaikan yang bagian soal ini. Ya. Yang pertama kita misalkan dulu X-nya adalah banyaknya kotak atau kotak barang itu. Ya. Kemudian di sana kita punya bahwa berat barangnya itu adalah 30 kg. Maka kita sebut saja 30 kali X kali banyaknya kotak tadi itu harus kurang dari kapasitasnya. Kapasitasnya 1000 kg dikurangi dengan berat sopir dan kenek tadi. Sehingga kita punya persamaan seperti ini. 30X dikurang lebih kecil atau sama dengan 1000 dikurangi 130. Nah, kita hitung 1000 kurangi 130, 870, maka X-nya kita dapat 870 dibagi 30, ketemu 29. Sehingga X kurang dari sama dengan 29. Dari sini ketemu jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Lanjut, sekarang nomor 9, maksudnya nomor 9 ya, typo sebentar. Ya, nomor 9, Andi akan mengirim pesanan 100 tas. Terdapat 2 jasa ekspedisi, yaitu ekspedisi BAC dan ekspedisi JNW yang memiliki dengan biaya seperti pada tabel. Ada tabelnya sana, ada biaya tetap, ada biaya pengantaran per kilometer, gitu ya. Jika biaya maksimum pengiriman disediakan AD adalah 100.000 dan X menyatakan jarak pengantaran, nah, pilih lebih dari satu jawaban benar dari pernyataan ini. Berarti ada 4 pernyataan, kita diminta untuk menentukan yang mana yang benar begitu. Mari kita lihat satu persatu. Dari pernyataan pertama, tadi sudah dimisalkan ya, X-nya adalah jarak, maka kita lihat. Jika menggunakan ekspedisi BAC, berarti tabel yang pertama ini, BAC itu, ya, biaya tetapnya 7.000, kemudian biaya per kilometernya adalah 1.500. Maka untuk mendapatkan itu, berarti pernyataannya adalah 7.000 ditambah 1.500 X
Kemudian tadi mengatakan uang Andi itu hanya 100.000, berarti nggak boleh lebih. Tidak boleh lebih, itu artinya kurang dari atau sama dengan. Sementara di pernyataan pertama itu adalah lebih dari atau sama dengan, maka pernyataan pertama bernilai salah. Begitu ya. Kemudian yang ekspedisi JNW, pernyataan kedua. Modelnya sama, berarti 10.000 dari biaya tetapnya ditambah dengan biaya per kilometernya, berarti 1.200 dikalikan X, biayanya juga harus kurang dari sama dengan 100.000. Nah, cocok dengan pernyataan kedua, sehingga pernyataan kedua ini pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang ketiga, jarak pengantaran maksimum dengan menggunakan ekspedisi BAC adalah 62 km. Ya, kita pakai yang pernyataan pertama ini tadi, yang dari BAC ini. Kita masukkan, kita hitung X-nya. Ya, kita hitung X-nya langsung ya. Oh, di bawah. 7.000-nya kita bawa ke kanan, sehingga kita punya 1.500X kurang dari sama dengan 100.000 dikurangi 7.000. Kita dapat 1.500X kurang dari sama dengan 93.000, kemudian X-nya 93.000 dibagi 1.500, didapat X-nya kurang dari sama dengan 62. Kurang dari sama dengan 62 berarti bisa 62 boleh, 61 boleh, tetapi kalau lebih dari 62 nggak bisa, berarti maksimum hanya 62. Maka pernyataan ketiga itu pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya pernyataan keempat. Sama dengan yang ketiga tadi, sekarang datanya dari JNW, berarti data kedua. Kita cari X-nya juga, langsung dari pernyataan tadi, 1.200X kurang dari sama dengan 100.000 dikurangi 10.000. Dikurangkan ketemu 90.000, X-nya 90.000 dibagi 1.200, ketemunya 75. X kurang dari sama dengan 75. Maka benar bahwa maksimum pengantaran hanya 75 km. Berarti pernyataan keempat bernilai benar. Begitu ya. Demikian tadi beberapa soal terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Sukses untuk TKA tahun ini. Terima kasih.